Mari kita berdoa dulu. Pelajaran kita berdoa dulu. Saat berdoa, lalu tangannya begini. Membaca hamdalah. Salah ya, membaca basmalah. Anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, Bu Yani mengingatkan juga kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan itu anak-anak? Makanya Pak masker. Yang kedua, Jaga jarak, mencuci tangan. nah, selalu cuci tangan. Dan ambil bukunya, ambil bukunya. Halaman 51. Tidak perlu. Halaman berapa? 51. Tabu. Tabu. Bentar ya, Bu Yani tak ininya dulu. Kelihatan punya guru. Kelihatan ya. Halaman Iya, Bu. nah, Iya, Bu. mulai ya, Bu Yani baca dulu ini ya. Ya. Semuanya berhenti duduk yang tertib, duduk tegak. Ayo mengamati. Saya membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Ini ada percakapan anak-anak ya antara Lani dan ayahnya. Bu guru baca percakapannya ayah dulu. Ayah yang berbicara. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayam tidak mudah sakit, ya nak. Ya ayah, aku akan selalu jaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, anak-anak kalian perhatikan kalau tidak kelihatan di HP-nya, kalian sambil buka buku temanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Perhatikan dalam percakapan ayah dan Lani itu, dan perhatikan dulu percakapan ayahnya, kata-kata ayah. Huruf mana saja yang menggunakan huruf kapital? Yang ayah berkata itu. Boleh berkata pensil di rumah Ya. Sambil pegang pensil ya, mana huruf kapital nanti diberi garis ya. Ya. Ngerti ya? Huruf K, siapa yang menjawab itu? Pintar. K ya. Sariku. Yang garisan anak. Lalu mana yang menggunakan huruf kapital? Yang ayah itu. jika izin huruf kapital apa? Sebut no. Ayah K sama N. K sama N. Ayah sama N.
Bentar, anak-anak. Halaman berapa itu, Bu? Kalau 50. Ya, karena ini N-nya huruf besar apa huruf kecil ini? Halo. Besar. Ah, terus sekarang mengapa ini menggunakan huruf kapital, anak? N ini menggunakan huruf kapital, kenapa ya? Ada yang tahu? Karena nama orang, Bu. Ya, nama orang. Nah, itu pengganti nama orang atau kata sapaan yang ada orang yang mempunyai hubungan keluarga. Ya, kekeluargaan, keluargaan, kata sapaan. Sebentar ada yang masuk. Halaman berapa, Bu? Halaman 51. Sekarang yang Lani berkata ya ayah, yang menggunakan huruf kapital Y sama A ya. Ya ini karena awal kalimat ayah karena kata yang ada hubungannya dengan kekeluargaan ya, mempunyai hubungan kekeluargaan. Jadi hanya menggunakan huruf kapital. Sekarang lanjutkan pada halaman 52. Buatlah ayo berdiskusi ya. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama temanmu. Coba sekarang Yasmin membuat kalimat tanya sesuai percakapan ayah dan Lani. Nanti yang jawab Jafi. Yang jawab Jafi. Saya Yasmin. Dari kalimat ini mau dari kalimatnya. Dari kalimatnya pokok ini. Siapa yang suruh siapa ini? Siapa yang Yasmin? Nggak usah takut Yasmin. Siapa yang suruh membersihkan kandang? Membersihkan kandang ayam boleh. Coba Jafi jawab. Halo Jafi, siapa yang membersihkan kandang ayam? Kali. Yang membersihkan kandang ayam Lani. Ya, yang membersihkan kandang ayam lah Lani. Pintar Yasmin sama siapa? Jafi menjawab ya. Sekarang Bu Yani kasih contoh ya, kasih contoh. Membuat pertanyaan percakapan, dengarkan. Mengapa kandang ayam harus dibersihkan? Nah, itu anak-anak ya. Mengapa kandang ayam harus dibersihkan? Ayo siapa yang bisa jawab? Ayamnya tidak mudah sakit. Pintar. Siapa yang jawab itu? Alay ya?
Mengapa kandang Beradabnya tidak sakit. ayamnya tidak mudah sakit? Pintar. Sekarang anak-anak sudah membuat kalimat tanya, kalian sudah banyak yang mengerti ya. Sekarang nanti kalian tulis di sini, boleh pertanyaannya Yasmin, boleh yang diberi contoh Bu Yani, boleh. Nanti ditulis ya, kalian tulis sendiri. Sekarang ayo berlatih. Bu Yani baca ya, halaman 53. Halaman 53. Sambil dilihat buku temanya ya. Sekarang ayo berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Coba sekarang baca Rifda. Rifda baca. Halo Rifda. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga diberi agar tidak mudah sakit. Sekarang anak-anak dengarkan Bu Guru ya. Ini perintahnya. Carilah. Sudah ya? Halo. 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 Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Jadi anak-anak kalian lingkari huruf kapital yang tidak tepat pada penggunaannya. Misalnya, Yani di sini baca ya, baris yang pertama. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Nah, ayam ini huruf A ini sudah benar apa salah, Nana? Awal kalimat. Berarti lingkari. Sekarang yang salah yang mana? Coba yang salah. Yang mana? Yang salah cari ya penggunaan huruf kapital. Ayo kandang. Sudah. Mana yang Sudah belum? ini kan ayam. Jadi yang salah. Sekarang yang baca dari atas ya. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Itu ada yang dilingkari apa tidak? Sudah. Yang kedua, kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ada yang dilingkari apa tidak? Ada. Ayam ya. Ayam. Kalian lingkari. Sekarang yang ketiga, ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayo, mana yang dilingkari itu? Ayam. Di awal kalimat seharusnya menggunakan huruf apa, Nana?
menggunakan huruf kapital, pintar. Sekarang yang keempat, ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Mana yang dilingkari? Vaksin. B ya, huruf B dilingkari. Itu mengapa tidak menggunakan huruf besar? Karena bukan di awal kalimat. Ya, ngerti ya anak-anak ya? Dari kandang ayam. Ayam itu pada kalimat yang kedua. Ayam, A-nya yang dilingkari. Terus kalimat yang ketiga, ayam di awal kalimat. Yang ketiga, vaksin pada kalimat yang keempat. Bisa dipahami anak-anak? Ngerti ya, Salwa ngerti? Salwa paham? Ngerti, pintar. Sekarang anak-anak. Sekarang bawahnya. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Ayo diapakan. Memberi Ayam Bu Yani lagi ya. Gunakan secara teratur. Pintar. Dibersihkan ya kandang ayamnya. Dibersihkan. Agar tidak kok. Diberi makan itu. Pintar. Sekarang Bu Yani rangkum ya anak-anak ya. Lani menjaga kesehatan ayamnya dengan cara, yaitu merawat dengan cara kandangnya dibersihkan. Yang kedua, ayamnya diberi makan. Juga ayamnya divaksin. Mengapa hal itu dilakukan? Supaya ayamnya tidak mudah sakit dan tumbuh sehat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang ayo membaca halaman 53 di bawahnya. Yani baca ya. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkari huruf kapital pada kalimat berikut. Jadi nanti setelah dibaca anak-anak, lingkari yang menggunakan huruf kapital. Coba sekarang baca sebentar, Bu Yani lihat dulu. Afifah baca. Afifah. Jangan itu tidak boleh. Ya, setiap hari. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Ya, sekarang ayo berdiskusi pada kelompok diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Sekarang perhatikan anak. Lingkari dulu yang menggunakan huruf kapital. Lingkari dulu. Yang kapitalnya lingkari dulu. Bu Yani kasih waktu 5 menit ya. Betul, Bu. Ya.
Ya, Yani sambil lihat siapa yang kasih ini. Sudah. Udah ya. Sudah semua. Sudah. Sekarang Bu Yani baca yang pertama ya, kalimat pertama, dengarkan. Setiap hari Minggu, sudah siap mendengarkan Bu Guru? Sudah. Kalimat yang pertama ya, setiap hari Minggu Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Coba sekarang yang jawab sebentar. Adit, mana ada yang menggunakan huruf kapital? Setiap minggu Lani. Terus mana lagi? Ayah. Ayah. Sekarang yang kedua. Sebentar, Bu Yani lihat absennya dulu. Abdullah, Arda, Alif, Fadil. Ayo Fadil yang kedua. Fadil ada. Halo Fadil. Fadil dengan Yani. Halo Raffi. Raffi. Padahal Raffi masuk ke apa? Sekarang Fadil ada yang tidak dengar ya Fadil. Jaki, ayo Jaki. Mana Jaki? Halo Jaki. Nggak dengar. Halo Jaki. Suara Bu Yani kedengaran anak-anak. Ya. Hmm. Iya. Oh, dimatikan ini. Susah. Juga tidak dengar. Kalau begitu Salwa. Salwa, ayo Salwa. Halo Salwa. Ya. Ayo huruf mana saja yang menggunakan huruf kapital. Kandang. Ya, terus. Lani. L-nya ya. K sama L yang huruf kapital. Sekarang kalimat yang ketiga Yasmin. K. K ya. Terus yang keempat, kalimat yang keempat Alaik. Dengan demikian hurufnya yang huruf kapital yang mana? G. Nah. Nah, anak-anak, sekarang Bu Yani membahas dari kalimat yang pertama ya.
Setiap hari Minggu Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Nah, kalau menulis di awal kalimat kalian sudah tahu harus menggunakan huruf apa, anak-anak? Nah, minggu ini nama hari. Jadi nama hari itu di awal katanya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, Lani, L-nya ini menggunakan huruf kapital. Ini nama orang. Jadi kalau nama orang, kata yang pertama ini, huruf yang pertama ini harus menggunakan huruf kapital. Ayah, mengapa di sini ayah menggunakan huruf kapital? Karena kata sapaan yang ada hubungan kekeluargaan, anak-anak ya. Lani dan ayah ini kan masih ada hubungan keluarga ya. Lani adalah anaknya ayah. Jadi ayah ini menggunakan huruf kapital. A-nya maksudnya ya, karena merupakan kata sapaan yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Halo ya Siti. Ya. Sekarang ayo berdiskusi. Kalian sudah membaca tadi ya. Sekarang kesimpulan halaman 50 ya. Kesimpulan ada anak-anak kesimpulan? Ada. Tulis ya, sambil tulis kesimpulan huruf kapital digunakan pada. Kalian tulis di bawahnya ya, 1. Tulis 1. Huruf kapital digunakan pada 1. Sudah kan nomor 1 ya sekarang. Penulisan di awal kalimat. Penulisan di awal kalimat. Penulisan di awal kalimat. Di awal kalimat 1 kilo. Penulisan di awal kalimat. Sudah? Sudah. Yang kedua, awal nama hari. Atau di awal nama hari. Boleh juga awal nama hari ya, misalnya minggu, M-nya itu menggunakan huruf kapital. Awal nama hari yang kedua. Nama orang. Sudah, nomor 2. Sudah. Ya. Yang ketiga, semuanya sudah. Nomor 2. Sekarang yang ketiga, huruf awal nama orang. Siapa? Ani, Siti, S-nya dan L-nya itu menggunakan huruf kapital. Huruf awal nama orang. Sudah. Sudah, Bu. Sudah semuanya, Salwa, Jaki, Nafi sudah. Sudah. Sekarang yang keempat, huruf awal kata sapaan.
Huruf awal Huruf kata awal kata sapaan awal. yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Pelan-pelan ya. Huruf awal kata sapaan sudah kata sapaan Sudah. yang mempunyai hubungan Yang hubungan Oke, dulu terus yang mempunyai. yang mempunyai hubungan sudah Belum. yang mempunyai hubungan Bunga. Sudah, Bu. Sudah, Bu. kekeluargaan kekeluargaan Hubungan iki lho. Kak cukup. Gak cukup tapi enggak apa-apa. Sudah, Bu. Coba sekarang baca Alay baca kesimpulan huruf kapital digunakan pada dibaca dari kesimpulan. Ayo Alik. Titik. Iya. Kapital digunakan kalimat awal nama hari awal nama orang awal kata sapaan yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Sekarang lanjutkan halaman berikutnya ya. Ini Menulis. Yani bacakan anak-anak ya. Ini Bu Yani baca. Yang lain dengarkan ya, duduk yang tertib. Jangan bersuara. Ayo menulis. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas sekolah bermacam-macam. Ada tugas tentang materi pelajaran. Ada tugas baca dan menulis. Sekarang anak-anak masih halaman 55 ya. Jadi anak-anak kita itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap harinya ya,
mempunyai kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah, kalian sebagai pelajar tentu memiliki tugas belajar. Nah, contohnya apa? Tugas belajar. Ketika di sekolah ya, kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Jadi kita kegiatannya ya anak-anak ya, apa? Untuk mencari ilmu. Terus ketika ke sekolah tidak boleh terlambat. Dengar anak-anak. Terlambat ke sekolah. Ini merupakan kebiasaan atau kegiatan yang harus dilakukan anak-anak ya. Nah, tiba di sekolah memberi salam kepada guru. Sebelum pelajaran, kita harus terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti pelajaran harus tertib. Mengikuti pelajaran itu harus mematuhi tata tertib. Misalnya, ketika bertanya kepada guru harus menggunakan bahasa yang santun. Terus memperhatikan guru. Di dalam kelas tidak boleh ramai. Nah, seperti sekarang ini, ketika guru menerangkan, kalian harus tertib. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Juga menyelesaikan tugas dari guru. Misalnya kalian tadi sama guru diberi tugas untuk apa? Mengerjakan apa penggunaan huruf kapital. Bu Yani mendikte ya. Bu Yani mendikte, kalian menulis. Nah, itu berarti kalian telah menyelesaikan tugas dari guru. Kalian juga mengerjakan ulangan. Ulangan itu boleh dikerjakan apa tidak, anak-anak? Harus dikerjakan apa tidak? Karena merupakan tugas sekolah. Sekolah bermacam-macam anak-anak. Ada tugas berdiskusi, ada tugas ulangan ya. Ada tugas membaca dan menulis. Ngerti ya? Ya. Halo. Ngerti ya? Nanti kalau Bu Yani saat menerangkannya kurang jelas atau karena terputus-putus, kalian nanti baca lagi ya halaman 55 ya. Ya. Sekarang halaman 56. Yani bacakan ini. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Nah, kalian nanti menulis tata tertib yang harus dipatuhi ketika kalian mengikuti pelajaran anak-anak ya. Seperti contohnya tadi tata tertibnya tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Tidak boleh bermain saat pelajaran dimulai. Berdoa sebelum pelajaran. Itu anak-anak ya. Sekarang dilakukan ketika pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Jadi anak-anak nanti kalian nomor 2. Halo, nanti tugasnya ini ya. Nanti tugas halaman 56 dikerjakan di buku nomor 2 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, ketika saya misalnya Bu Yani kasih contoh. Ketika saya tidak mengerti, saya bertanya kepada Bu Guru,
menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa yang santun. Boleh. Ketika saya mau bertanya kepada Bu Guru, saya mengangkat tangan. Itu boleh anak-anak ya. Nah, itu. Terus yang kedua, tugasnya, ini yang hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Kalian beri contoh 3 ya. Kasih contoh berapa, Nana? 3 ya. Bentar ya, mungkin ada yang masuk lagi. Nah, sekarang tugas yang kedua tetap di buku nomor 2. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena apa? Nah, kalian melakukan apa kegiatan yang baik ketika pelajaran itu dilakukan karena apa? Mengapa? Oh, karena hal-hal tersebut adalah kebiasaan yang baik. Ketika bertanya kepada Bu Guru menggunakan bahasa yang santun, itu baik apa tidak, anak-anak? Boleh melakukan hal-hal tersebut karena kegiatan tersebut baik. Ngerti ya? Ya. Nah, sekarang yang ketiga ini, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah yang tidak boleh. Bu Yani tadi sudah memberi contoh. Ketika Bu Guru menerangkan, aku bicara sendiri. Nah, itu ya contohnya ya. Tuh. Aku tidak boleh melakukan hal tersebut karena perbuatan tersebut tidak baik atau tidak terpuji. Ngerti ya anak-anak ya? Iya. Apa? Jadi hal yang boleh dilakukan, kalian beri contoh 3, lalu disimpulkan mengapa itu boleh dilakukan. Terus yang ketiga itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Mengapa tidak boleh diberi alasan? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kami jangan dimatikan ya. Ayo berlatih. Lani memiliki kebiasaan olahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, ini anak-anak kalian perhatikan ya. Ini gambar yang pertama, kelihatan yang ditunjuk Bu Yani ini kelihatan anak-anak. Kelihatan. Gambar Lani sedang meletakkan kakinya. Ya, gambar 1 Lani sedang meletakkan kaki. Gambar yang kedua, Lani sedang apa ini anak-anak? Lari. Gambar yang ketiga yang ditunjuk Bu Yani ini. Sedang apa ini? Zigzag. Sedang berolahraga. Sedang bentuk zigzag ya. Ini lari dengan zigzag. Lari. Ini anak-anak ini. Nah, ini namanya lari zigzag ya. Ya. Larinya zigzag. Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Nanti kalian dengan Pak Sodik, nah ini nanti kalau prakteknya ini dengan Pak Sodik anak-anak ya. Nah ini sedang jalan, tapi menggunakan
Ya, sekarang Yani mulai kembali nih, Yani tutup ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tugas apa, Nana? Tugasnya tadi apa? Tugasnya apa deh? Wah, halaman tulis di dua. Tulis di dua. Sekarang Bu Yani tanya, tadi kalian belajar tentang apa saja? Waduh. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ya. Ya. Terus apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di sekolah ketika pelajaran berlangsung. Dan cara merawat apa tadi? Hewan dan cara hewan apa? Sama Salwa masih ada, Salwa. Adit ada. Ada, Bu. Coba Adit, bagaimana cara merawat hewan setelah kalian tadi belajar cara merawat hewan supaya bersih dan sehat? Dan dibersihkan. Memberi makannya setiap hari. Diberi vaksin. Beri makan. Diberi makan ya, diberi makan. Yang kedua, kandangnya dibersihkan. Yang ketiga, diberi vaksin. Nah, sekarang Yani tanya tadi pada percakapan Ayah dan Lani, kata ayah dan nak itu mengapa menggunakannya menggunakan huruf kapital dan hanya ayah itu menggunakan huruf kapital? Karena huruf awal nama orang. Karena huruf awal kata sapaan yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Ya, kenapa Bu Yani buka lagi ya? Lihat lagi. Nah, dan ayah ini ya pada percakapan halaman 51 ya. Nak dan ayah, mengapa N dan hanya menggunakan huruf kapital karena merupakan kata sapaan yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Ngerti ya Nana ya? Gunakan huruf kapital apa saja tadi? Kata sapaan. Nama apa lagi? Satu kata sapaan. Tadi Mas Awal kalimat ya. Terus nama hari, nama orang. Nama orang. Ngerti ya? Mengerti ya? Itu tadi kalian belajar huruf kapital. Sudah Nana, sudah dengan bertanya. Ya. Kalau ada Ibu akhiri sebelum diakhiri bersama-sama membaca doa. Kita berdoa. Bu Yani
Ikannya duduk tegak gini, duduk tegak. Bersama-sama ya. Baca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Absen dulu. Terus. Yo. Sekarang